Begitu penguasa makam kematian tiba di istana Raja Hantu, dia berteriak dengan dingin, dan kesadarannya yang kuat menyapu seluruh istana Raja Hantu tanpa ragu-ragu. Seberapa mengerikankah kesadaran penguasa makam kematian? Itu seperti lautan luas, menyapu dan menyelimuti seluruh istana Raja Hantu dalam sekejap, membuat banyak orang kuat di istana Raja Hantu sulit bernapas, seolah-olah mereka tercekik. Orang kuat yang telah mencapai transendensi tingkat ketiga sangatlah kuat. Jika dia tidak mencapai tingkat ini, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Saat ini, di kejauhan dalam kehampaan, serangkaian pemikiran spiritual yang mengerikan tiba-tiba muncul, dan beberapa aura kuat yang tidak kalah dengan penguasa makam kematian mulai berkomunikasi dalam sekejap. Ini semua adalah pemilik area terlarang yang datang ke istana Raja Hantu dari kota terbengkalai dan area terlarang lainnya setelah mendengar berita tersebut. Namun tanpa memahami situasinya, mereka hanya mengintai di sini dan tidak datang langsung, melainkan kebetulan melihat pemandangan di depan mereka. Di istana Raja Hantu, penguasa makam kematian memiliki wajah muram, dan kesadaran ilahinya menyapu setiap inci tanah di istana Raja Hantu, tetapi tidak dapat menemukan jejak Raja Hantu Senming. Raja Hantu Senming sepertinya telah menghilang begitu saja dan tidak ditemukan dimanapun. Di mana sebenarnya Raja Hantu Senming bersembunyi? Gumam penguasa makam kematian memiliki pandangan suram di matanya, dia melihat sekeliling, dan tiba-tiba sedikit keganasan melintas di matanya. Aura mengerikan langsung keluar dari dirinya, dan tiba-tiba menekannya. Dalam sekejap, seluruh istana Raja Hantu bergetar hebat. Batuan yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan banyak puncak gunung serta pepohonan langsung musnah. Penindasan atmosfer yang begitu mengerikan menyebabkan banyak orang biasa di istana Raja Hantu mengeluarkan raungan yang melengking, dan meledak menjadi kabut darah. Dalam kehampaan, tubuh Tuan Muda Ming He, yang ditekan oleh kekuatan ini, mengeluarkan suara berderak, matanya langsung berubah menjadi merah darah, dan ekspresinya sangat ketakutan dan marah. Lord Reaper, ayah saya belum kembali. Jika Anda ingin menemukan ayah saya, Anda bisa menunggunya kembali. Namun, sepertinya tidak baik menghancurkan formasi istana Raja Hantu kami dan membunuh banyak penduduk istana Raja Hantu kami. Toh itu juga salah satu kawasan terlarang di tanah terlantar. Tolong hentikan Tuan pemilik makam kematian. Ucap Tuan Muda Ming He menahan rasa takutnya dan berkata dengan gemetar. Apa, kamu bilang tidak terlalu baik? Ucap penguasa makam kematian melirik Tuan Muda Ming He dengan mata dingin dan sedikit ejekan di bibirnya. Seseorang yang berada di puncak level pertama layak berbicara pada dirinya sendiri. Apakah kamu tuan rumah istana Raja Hantu saat ini? Ucap penguasa makam kematian segera berhenti dan berkata dengan acuh tak acuh. Jejak niat membunuh yang ganas tiba-tiba turun ke tubuh Ming He, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar, merasa seolah-olah dia setengah melangkah di ambang kematian. Tuan makam kematian, Ming He Junior ini adalah tuan muda istana Raja Hantu. Ucap Ming He menelan ludah dan berkata sambil menahan rasa takutnya. Tuan muda, ucap penguasa makam kematian mencibir, Raja Hantu Senming telah menghilang, dan sekarang hanya ada 2 atau 3 kucing besar dan anak kucing di istana Raja Hantu. Apakah layak disebut area terlarang? Dia melihat sekeliling, dan matanya tertuju pada Jenderal Hantu terkuat Gui Kui di antara kerumunan. Kamu seharusnya menjadi orang terkuat di istana Raja Hantu sekarang bukan? Ucap penguasa makam kematian berkata dengan dingin. Ditatap oleh penguasa makam kematian. Jenderal Gui Kui tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata dengan tergesa-gesa, saya adalah pemimpin dari 6 Jenderal Hantu di bawah komando Raja Hantu. Apa? 6 Jenderal Hantu? Ucap penguasa makam kematian telah menyapu bersih Jenderal Hantu lainnya, semuanya berada pada transendensi tingkat kedua. Namun, di matanya, orang kuat dengan transendensi tingkat kedua tidak diragukan lagi hanya semut. Dia mengangkat tangannya. Kita terlihat melonjak, Tuan Muda Ming He, Jenderal Gui Kui dan yang lainnya langsung ditangkap dengan kuat di dalam kehampaan. Tubuh mereka dikompresi dengan keras, dan retakan muncul di sekujur tubuh mereka, meninggalkan bekas luka seketika. Ini adalah kekuatan tingkat tatanan abadi, dan ini bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Jenderal Gui Kui dengan transendensi tingkat kedua ini. Tuan makam kematian, tolong selamatkan hidupku. Ucap Jenderal Gui Kui berkata dengan ngeri. Selamatkan hidupmu. Di mana Raja Hantu Senming? Kalian semua pasti punya cara untuk mengirim pesan kepadanya kan? Kirim pesan kepadanya segera dan biarkan dia kembali. Jika tidak, aku akan menghancurkan istana Raja Hantu kalian. Ucap penguasa makam kematian dengan dingin. Tuan makam kematian,
Kami telah mengirim pesan kepada Raja Hantu, tetapi belum ada kabar dari Raja Hantu. Ucap banyak orang kuat di Istana Raja Hantu hanya merasa bahwa tubuh fisik mereka sedikit runtuh. Sedikit demi sedikit, gelombang ketakutan yang tak ada habisnya muncul di hati mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka akan terbunuh di tempat dalam sekejap. Tidak ada berita. Sebagai Tuan Muda Istana Raja Hantu, apakah kamu tidak dapat menghubungi Raja Hantu Senming? Ucap penguasa makam kematian memandang Ming He, dan kekuatan tak kasat mata turun ke arahnya. Ah! Ming He tiba-tiba berteriak, di bawah kekuatan penguasa makam kematian, tubuhnya hancur sedikit demi sedikit, dan aliran darah muncrat. Tuan, saya juga tidak bisa menghubungi ayah saya. Saya tidak tahu di mana ayah saat ini. Ucap Ming He berkata dengan ngeri. Kamu tidak tahu. Hehe. Ucap penguasa makam kematian tersenyum, tiba-tiba dia menundukkan kepalanya dan melihat kerumunan di bawah. Di sana, ada sekelompok wanita mempesona, yang merupakan kerabat Raja Hantu Senming. Ini pasti anak-anak Raja Hantu Senming kan? Sebuah kekuatan tak terlihat membawa orang-orang ini ke penguasa makam kematian. Orang-orang ini tampak ketakutan dan berjuang keras. Tuan makam kematian, tolong lepaskan anakku. Di bawah, di antara sekelompok wanita yang mempesona, seseorang berteriak ketakutan. Berisik, kata-kata itu jatuh. Orang yang berbicara meledak di tempat dan langsung berubah menjadi tumpukan darah, tanpa tulang tersisa. Ada keheningan di lapangan, semua orang ketakutan, dan tidak ada yang berani berbicara lagi. Penguasa makam kematian memandang dengan acuh tak acuh pada sekelompok anak Raja Hantu Senming di depannya, dan berkata dengan tenang, kalian semua adalah anak Raja Hantu Senming. Tahukah kalian jejaknya? Tuan makam kematian, saya tidak tahu. Kami benar-benar tidak tahu. Ucap orang-orang ini menangis dengan sedihnya dan berteriak ketakutan dan gemetar. Suara tangisnya begitu nyaring hingga terdengar seperti api penyucian di bumi. Di hadapan orang kuat seperti penguasa makam kematian, mereka yang dulunya perkasa benar-benar seperti semut. Di sisi lain, baik Jenderal Gui Kui maupun Tuan Muda Ming He tidak berani bergerak atau berbicara, karena mereka semua tahu bahwa di hadapan penguasa makam kematian, siapapun yang bergerak akan mati. Tidak tahu, ucap penguasa makam kematian tersenyum, tetapi ketika senyuman itu jatuh ke mata semua orang, itu tampak seperti iblis. Sekelompok orang ini menangis ketakutan dan mengangguk, kami benar-benar tidak tahu. Jika kalian tidak tahu, lalu apa gunanya? Ucap penguasa makam kematian mendengus dingin dan meremasnya dengan lembut menggunakan telapak tangannya. Segera, tubuh Pangeran Hantu Senming terkemuka meledak, dan jiwanya hancur di tempat. Suara jeritan melengking langsung bergema di Istana Raja Hantu. Dalam kehampaan, darah jatuh setetes demi setetes, mewarnai tanah Istana Raja Hantu menjadi merah. Bagaimana denganmu? Ucap penguasa makam kematian memandang yang lain. Tuan makam kematian, selamatkan hidup kami, tolong biarkan kami pergi. Kami benar-benar tidak tahu di mana ayah kami, mohon maafkan kami. Ucap sekelompok orang menangis dan berkata dengan ngeri. Hahaha. Jika kamu tidak mengungkapkan jejaknya hari ini, kalian semua akan mati. Kata-kata itu jatuh. Telapak tangan penguasa makam kematian menegang sedikit demi sedikit, dan kekuatan tak terlihat di kehampaan langsung menyelimuti semua orang. Ah! Tubuh semua orang terpelintir dan retak sedikit demi sedikit. Di bawah kekuasaan Master Makam Kematian, tubuh banyak anak Raja Hantu Senming terdistorsi, dan mereka meledak satu demi satu. Jeritan mereka seperti api penyucian di bumi. Saudaraku, selamatkan kami. Tuan Jenderal Gui Kui, tolong selamatkan kami. Sebelum kematian, kelompok orang ini memandang Tuan Muda Ming He dan Jenderal Gui Kui dengan ngeri dan putus asa, tetapi Tuan Muda Ming He menundukkan kepalanya dan bahkan tidak melihat saudara tirinya ini. Saat bencana melanda, mereka semua terbang menjauh, dan dia tidak berani melangkah maju sama sekali. Pada saat ini, Jenderal Gui Kui terlihat jelek dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju dan berkata, Tuan Makam Kematian. Penguasa Makam Kematian tiba-tiba menoleh, dan tekanan yang mengerikan tiba-tiba menekan Jenderal Gui Kui. Aura kematian mendidih. Jenderal Gui Kui tidak sepenuhnya mengucapkan kata-katanya, tetapi langsung menyemburkan seteguk darah. Tubuhnya terbelah di tempat, dan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran dari seluruh tubuhnya, hampir pecah berkeping-keping. Kekuatan transendensi puncak tingkat kedua yang biasanya kuat tidak mampu menahan kekuatan Master Makam Kematian saat ini. Dia menatap Master Makam Kematian dengan ngeri. Apakah kamu berhak berbicara di sini?
Ucap penguasa makam kematian menatapnya dengan dingin. Jenderal Gui Kui gemetar, putus asa, dan tidak berani bergerak sama sekali. Penguasa makam kematian menoleh untuk melihat kerabat dari banyak Raja Hantu Senming, dengan senyuman kejam di bibirnya, sepertinya Raja Hantu yang paling kamu kagumi telah menyerah dan membiarkanmu mati tanpa ada berita. Matanya acuh tak acuh, dan akhirnya, dia menatap Tuan Muda Ming He. Entahlah, jika aku membunuh putra kesayangannya, apakah Raja Hantu Senming akan muncul? Tuan Muda Ming He terkejut. Aura kematian yang mengerikan langsung menyelimuti dirinya. Tidak, Tuan Makam Kematian, kasihanilah aku. Tubuh Tuan Muda Ming He bergetar dan dia buru-buru berkata dengan ngeri. Gumpalan kekuatan kematian meresap ke dalam tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara robekan, dan darah muncrat sedikit demi sedikit. Tiba-tiba dia berkata dengan ngeri, Tuan, penguasa makam kematian, saya bersedia berserah diri kepada Anda dan melayani Anda sebagai anjing dan kuda. Mulai sekarang, saya akan menjadi anjing Anda. Saya hanya meminta Anda untuk tidak membunuh saya. Ucap Tuan Muda Ming He berlutut dan berkata dengan ketakutan. Saat menghadapi kematian, dia menjadi takut dan menyerah sepenuhnya pada dirinya sendiri. Pernyataan ini mengejutkan penguasa makam kematian. Tidak hanya penguasa makam kematian, pemandangan seperti itu juga membuat Jenderal Gui Kui dan yang lainnya memandang dengan tidak percaya. Putra tercinta Raja Hantu Senming yang bermartabat benar-benar menyakiti ayahnya sendiri seperti ini. Hahaha, pencarian jiwa garis keturunan, ini mengingatkanku. Ucap penguasa makam kematian tersenyum dingin, sayang sekali jika aku membunuhmu, aku juga bisa mendapatkan esensi darahmu. Setelah penguasa makam kematian selesai berbicara, tubuh Ming He langsung terbelah. Tidak, teriak Tuan Muda Ming He dengan ngeri. Pada saat ini, cukup, penguasa makam kematian yang perkasa, kenapa kamu memperlakukan junior seperti ini? Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di seluruh langit dan bumi. Bersamaan dengan suara ini, aura hantu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit dan bumi dalam radius ribuan mil. Di depan mata semua orang, sosok menjulang tinggi tiba-tiba muncul dan turun ke dunia ini. Ini adalah sosok yang diselimuti jubah hitam. Dengan satu langkah ke depan, aura tak berujung dari langit dan bumi menyelimuti seluruh tubuhnya. Kekuatan aturan yang mengerikan dan aura aturan yang dikeluarkan oleh penguasa makam kematian berhadapan satu sama lain. Suan Gui Laomo, melihat orang itu datang, penguasa makam kematian mengerutkan keningnya. Iblis tua Suan Gui adalah penguasa lembah jiwa yang hilang di area terlarang di tanah terlantar. Dia memiliki tingkat kultivasi dan mempraktikkan cara Suan Gui. Kemanapun dia pergi, ada hantu di mana-mana, dan kekuatannya sama sekali tidak biasa. Suan Gui Laomo memiliki hubungan yang baik dengan Raja Hantu Senming. Mereka sering pergi berburu di Laut Mati bersama. Apakah dia mencoba membela Raja Hantu Senming? Saat ini, kehidupan dan kematian Raja Hantu Senming tidak diketahui. Bukankah lelaki tua Suan Gui ini takut membuat marah penguasa makam kematian? Hehe, cukup banyak kesenangan untuk ditonton. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Di kejauhan, aura kuat berkomunikasi satu sama lain. Mereka semua juga melihat perilaku pembunuhan sebelumnya dari penguasa makam kematian, namun tidak ada yang mau mengambil tindakan. Di tanah terlantar, pembunuhan seperti itu terlalu jarang dan umum, dan tidak ada artinya sama sekali. Senior Suan Gui, selamatkan aku. Melihat Suan Gui Laomo muncul, Tuan Muda Ming He mengira dia telah melihat sedotan penyelamat dan berteriak dengan cemas. Suan Gui, apakah kamu ingin ikut campur dalam dendam antara aku dan Raja Hantu Senming? Ucap penguasa makam kematian berkata dengan dingin. Garis energi kematian yang menakutkan melonjak dari tubuhnya ke langit, dan langsung berubah menjadi lautan tak berujung yang menyapu, mengunci iblis tua misterius itu dengan kuat. Tuan makam kematian, tolong jangan salah paham. Melihat ini, iblis tua Suan Gui melirik Ming He, lalu tersenyum sedikit dan berkata, meskipun saya memiliki hubungan baik dengan Senming, saya tidak mau membela dia, apalagi mengganggumu, aku hanya tidak ingin melihat penguasa makam kematian membunuh orang di istana Raja Hantu ini. Bagaimanapun, tanah terlarang Laut Mati akan dibuka dalam waktu dekat. Sejauh yang saya tahu, orang-orang di bawah Raja Hantu Senming telah mengumpulkan banyak kekuatan jiwa dewa. Dengan sekelompok dari mereka di sini, akan lebih mudah untuk membuka tanah terlarang Laut Mati di bawah. Jika kita membunuh mereka semua, tempat terlantar ini akan mengalami kerugian. Kata iblis tua Suan Gui dengan suara yang dalam.
Penguasa makam kematian mencibir, kerugian. Raja Hantu Senming membunuh bawahanku dan mengambil air laut matiku. Apakah tidak ada kerugian bagiku? Bunuh bawahanmu, rebut air laut mati. Mata Suan Gui Lao Mo berbinar. Di kejauhan, pemilik area terlarang lainnya juga tergerak. Mereka juga sangat penasaran dengan konflik antara Raja Hantu Senming dan penguasa makam kematian. Mungkinkah rumor Raja Hantu Senming menguasai air laut mati itu benar adanya? Jika memang demikian, saya khawatir saya ingin menanyakan lebih banyak tentangnya. Iblis tua Suan Gui tergerak dalam pikirannya dan berkata, saya ingin tahu apa yang terjadi antara pemilik makam kematian dan Senming. Jika Anda bisa, Anda dapat memberitahu saya, dan saya bersedia menjadi penengah untuk menyelesaikan keluhan antara kedua pihak. Ucap Suan Gui Lao Mo berkata dengan nada tulus, bukan hanya saya, tapi sekarang zona terlarang laut mati akan segera dibuka. Saya yakin teman-teman lain yang hadir juga bersedia menyelesaikan keluhan di antara Anda dan bekerja sama untuk tujuan yang besar. Petik 2. Penguasa makam kematian mendengus dingin dan memandang ke seberang kehampaan di kejauhan. Dengan tingkat kultivasinya, dia secara alami bisa merasakan aura mengerikan yang tersembunyi di kehampaan di kejauhan. Orang-orang ini terlambat untuk mendapatkan apapun. Aku khawatir mereka semua mengincar aku dan Raja Hantu Senming. Gumam penguasa makam kematian tampak jelek. Sepertinya aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Penguasa makam kematian mengalihkan perhatiannya dan menoleh ke arah Ming He. Kekuatan kematian yang mengerikan tiba-tiba melonjak dari tubuhnya, langsung menutupi lawannya. Di bawah tatapan ngeri Ming He, tubuhnya langsung retak, dan garis-garis esensi dan darah keluar darinya. Esensi dan darah di tubuhnya sebenarnya diekstraksi sedikit demi sedikit oleh penguasa makam kematian. Suan Gui Senior, ucap Ming He dengan ngeri. Ketika Suan Gui Lao Mo melihat ini, ekspresinya berubah drastis, dan aura hantu yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Aura hantu yang tak terhitung jumlahnya turun dan langsung menutupi area tersebut. Domain aura hantu yang mengerikan dan domain kematian penguasa makam de kematian bertabrakan satu sama lain, membuat raungan yang keras. Tuan makam kematian, sepertinya kamu tidak menganggapku serius sama sekali. Ucap iblis tua Suan Gui dengan suara dingin. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah sabit hitam tiba-tiba muncul di depan penguasa makam kematian. Segera setelah sabit ini muncul, aura kematian yang menakjubkan melonjak antara langit dan bumi. Suara klik terdengar, dan domain hantu yang baru saja dibentuk oleh Suan Gui, tanpa diduga, di bawah penindasan ganda aura sabit kematian penguasa makam kematian dan kekuatan domain kematian, aura itu hancur sedikit demi sedikit. Sabit kematian ini, gumam iblis tua Suan Gui pupilnya menyusut, dan dia melihat sabit kematian di depan penguasa makam kematian dengan ngeri. Penguasa makam kematian berkata dengan dingin, iblis tua Suan Gui, Raja Hantu Senming membunuh bawahanku Jenderal Makam Ming Yan dan mengambil hartaku yang paling berharga. Ini akan menjadi pertarungan sampai mati di antara aku dan dia. Hari ini aku bisa memberimu beberapa wajah. Aku tidak akan membunuh orang lain di Istana Raja Hantu, tapi Tuan Muda Istana Raja Hantu ini harus dibunuh hari ini. Jika kamu bersikeras membela Istana Raja Hantu, kamu bisa mencobanya. Namun, aku menasihatimu bahwa masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Yang terbaik adalah jangan ikut campur dalam urusan orang lain, kalau tidak, aku, pemilik makam kematian, tidak akan takut bertarung dengan lembah jiwamu yang hilang. Kata penguasa makam kematian dengan dingin. Sabit kematian di depannya semakin bergetar, dan aura hitam kematian melonjak, menutupi iblis tua Suan Gui. Perasaan krisis yang kuat muncul di hati iblis tua Suan Gui, membuatnya menghindari mengambil tindakan. Pada saat yang sama, penguasa makam kematian tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan dengan letusan, Tuan Muda Ming He langsung meledak, dan esensi darah serta jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung jatuh ke tangan penguasa makam kematian. Iblis tua Suan Gui memiliki ekspresi muram, tapi dia terkunci rapat pada sabit kematian penguasa makam kematian dan tidak bergerak dari awal sampai akhir. Tentu saja, dia masih menginginkan wajah yang paling dasar. Dia segera mendengus dingin dan berkata, Tuan makam kematian, aku, Suan Gui, akan memberimu wajah ini. Tetapi jika kamu berani melakukan apapun lagi hari ini, jangan salahkan aku, Suan Gui, karena tidak menunjukkan belas kasihan. Penguasa makam kematian mencibir dan mengabaikan iblis tua misterius itu. Setelah mengumpulkan esensi dan darah Ming He, seluruh tubuhnya bergoyang dan dia dengan cepat meninggalkan istana Raja Hantu dan menghilang ke langit yang tak berujung.
Dalam sekejap, udara kematian di langit menghilang seketika. Hanya iblis tua misterius dengan mata suram yang tersisa. Di Istana Raja Hantu, setelah penguasa makam kematian pergi, aura kematian yang tak ada habisnya langsung menghilang, dan seluruh dunia kembali damai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, hanya menyisakan kekacauan. Hah, penguasa makam kematian sudah pergi. Dia belum membantai Istana Raja Hantu, dan dia tidak mencari Raja Hantu Shen-Ming lagi. Di kejauhan kehampaan, ada pemikiran spiritual yang menakutkan melonjak, menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada orang yang bisa menjadi penguasa area terlarang. Begitu dia mengambil tindakan, dia pasti akan membasmi akarnya. Mengapa pemilik makam kematian pergi begitu saja? Semua orang terkejut. Dan kali ini, di Istana Raja Hantu, Jenderal Gui Kui dan yang lainnya memandangi Istana Raja Hantu yang penuh dengan kekacauan dan reruntuhan, dengan wajah sedih. Mereka mendatangi iblis tua Xuan Gui satu demi satu, menangkupkan tangan mereka dan berkata, "Tuan Xuan Gui, terima kasih atas bantuan senior kali ini. Kami tidak akan pernah bisa membalas kebaikan besar Anda, tapi kami pasti akan menyimpannya di hati kami." Iblis tua Xuan Gui menghela nafas, "Sama-sama, Saudara Shen-Ming dan saya adalah teman baik. Sekarang Istana Raja Hantu dalam bahaya, saya tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Sayang sekali penguasa makam kematian itu kekuatannya tak tertandingi, dan merupakan salah satu dari banyak kawasan terlarang di tanah terlantar. Saya juga termasuk yang terbaik di antara para master. Sebelumnya, saya memiliki terlalu banyak kekhawatiran dan gagal menyelamatkan banyak ahli waris Saudara Shen-Ming. Saya merasa kasihan pada Saudara Shen-Ming, dan saya harap Anda tidak menyalahkan saya," kata Xuan Gui Laomo tampak menyesal. Jenderal Gui Kui dan yang lainnya tiba-tiba berkata dengan ketakutan, "Tuan Xuan Gui dapat berbicara untuk Istana Raja Hantu kami, yang sudah merupakan bantuan besar. Bagaimana kami berani menyalahkan Anda?" Tapi, ucap Jenderal Gui Kui dan banyak lainnya para jenderal hantu saling memandang dan ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Sekarang semua naga di Istana Raja Hantu kita tidak memiliki pemimpin, dan Raja Hantu tidak dapat ditemukan dimanapun. Apakah Tuan Xuan Gui dapat menggantikan Raja Hantu dan untuk sementara mengambil alih Istana Raja Hantu kami?" Xuan Gui Laomo terkejut, mengerutkan kening dan berkata, "Anda berada di bawah komando Saudara Shen-Ming, saya melakukan ini." Jenderal Gui Kui berkata dengan tergesa-gesa, "Senior, hidup kami diselamatkan oleh Anda, dan Anda juga teman baik Raja Hantu. Sekarang, orang kuat lainnya di area terlarang di luar mungkin sedang mengincar Istana Raja Hantu kami. Tolong ambil keputusan, kami semua akan menunggu dengan sukarela." "Ya, saya bersedia melakukannya," ucap jenderal hantu lainnya juga berkata. "Ini, baiklah," ucap iblis tua Xuan Gui ragu-ragu sejenak, tampaknya tidak mau, tetapi akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, "Kalau begitu untuk sementara aku akan mengambil alih Istana Raja Hantu untuk Saudara Shen-Ming dan melindungi kalian semua sampai Saudara Shen-Ming kembali. Tuan Xuan Gui memiliki hati yang baik, dan kami mengaguminya," ucap Jenderal Gui Kui buru-buru memberi hormat dan berlutut, "Saya telah bertemu Tuan Xuan Gui." Di belakangnya, jenderal hantu lainnya dan orang kuat lainnya dari Istana Raja Hantu juga berlutut, "Kami telah bertemu Tuan Xuan Gui. Semuanya, tolong bangun," ucap Xuan Gui Laomo mengangkat tangannya dan mengangkat Gui Kui dan yang lainnya. Kemudian, iblis tua Xuan Gui berbalik, melihat ke dalam kehampaan di kejauhan, mengangkat tangannya ke kehampaan dan berkata, "Teman-teman terkasih, Saudara Shen-Ming sekarang hilang, dan banyak keturunannya telah dibantai oleh pemilik makam kematian. Sekarang, saya harap Anda memberi saya wajah Xuan Gui, membiarkan mereka pergi, dan juga mempertahankan vitalitas untuk tanah terlantar saya untuk mempersiapkan pembukaan tanah terlarang Laut Mati." Berikutnya, suara gemuruh iblis tua misterius dengan cepat bergema di antara langit dan bumi, seperti guntur yang melonjak dan bergemuruh. Kekosongan di kejauhan. Pemilik banyak kawasan terlarang tampak jelek ketika mendengar ini. Wajah Xuan Gui Laomo tidak berubah, dan dia memegang tangannya lagi dan berkata, "Teman-temanku, aku hanya menjaga Istana Raja Hantu atas namaku. Aku tidak berniat memanfaatkan ini. Terlebih lagi, aku percaya bahwa Saudara Shen-Ming masih hidup. Ketika dia kembali, Istana Raja Hantu ini akan dikembalikan padanya. Selanjutnya, saya mendengar bahwa Saudara Shen-Ming telah mengendalikan kekuatan Laut Mati. Jika dia masih hidup, dia pasti akan sangat membantu kita dalam penjelajahan kita selanjutnya di tanah terlarang Laut Mati. Oleh karena itu,
Prioritas utama adalah untuk menemukan saudara Senming. Alasan mengapa pemilik makam kematian rela pergi lebih awal adalah karena dia pasti sudah mengetahui keberadaan saudara Senming. Kalau tidak, bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Bagaimana menurutmu? Semua orang kaget saat mendengar ini. Jika bukan karena pengingat dari Suan Gui Laomo, mereka hampir lupa tujuan datang ke sini. Itu adalah air laut mati. Raja hantu Senming dikabarkan menguasai air laut mati. Itulah tujuan kedatangan mereka ke sini, bukan sekedar untuk menonton keseruan. Penyebab dan akibat garis keturunan. Pemilik makam kematian membunuh ahli waris pangeran hantu Senming dan mengambil esensi dan darah mereka. Mungkinkah dia benar-benar menemukan lokasi Raja hantu Senming? Tidak heran dia pergi dengan begitu aktif. Sial, ayo pergi, menyusul pemilik makam kematian dan temukan Raja hantu Senming. Dalam sekejap, banyak aura mengerikan terbang di depan, dan menghilang dalam sekejap mata. Merasa semua orang telah pergi, mata Suan Gui Laomo berbinar, dan dia berbalik dan berkata, semuanya, pemilik area terlarang lainnya telah pergi, jadi Anda dapat yakin. Terima kasih, Tuan Suangui. Ucap Jenderal Gui Kui dan yang lainnya segera memberi hormat. Tidak perlu bersikap sopan. Ucap iblis tua Suan Gui melambaikan tangannya dan tiba-tiba berkata, selanjutnya saya akan duduk di istana Raja Hantu. Tetapi saya mendengar saudara Senming pernah berkata bahwa ada batasan di seluruh istana Raja Hantu. Sebagai orang kuat di istana Raja Hantu, Anda seharusnya memiliki sebuah token, dan Anda bisa memberi saya salah satu token terlarang untuk menyelamatkan saya dari masalah saat saya duduk di istana Raja Hantu lain kali. Jenderal Gui Kui buru-buru mengeluarkan token giok gelap dan berkata, Tuan, ini adalah token kendali umum istana Raja Hantu kami. Anda dapat berjalan di sekitar istana Raja Hantu saya sesuka Anda. Iblis tua Suan Gui mengambil token dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya duduk di sini dan tidak akan berjalan sesuka hati. Ini hanya untuk kenyamanan. Kalau begitu, saya akan pergi dulu. Jika Anda punya sesuatu, Anda bisa memanggil saya. Ucap iblis tua Suan Gui sosoknya berkedip dan menghilang tiba-tiba. Pada saat ini, di suatu tempat jauh di bawah tanah di istana Raja Hantu terdapat lapisan ruang yang sangat tersembunyi. Kolam cairan gelap tak berujung terus-menerus melonjak, memancarkan aura hantu yang membuat jantung berdebar-debar. Setiap tetes cairan di kolam itu berwarna hitam seperti tinta, tetapi seberat batu, dan memancarkan kekuatan yang sangat besar. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di sini, itu adalah Suan Gui Laomo. Kolam Raja Hantu. Melihat air hitam pekat di depannya, mata Suan Gui Laomo berkilat dan senyuman muncul di bibirnya. Saudara Senming sebenarnya menyembunyikan kolam Raja Hantu ini secara diam-diam. Jika bukan karena token larangan, untuk bisa memata-matai semua tata letak larangan istana Raja Hantu, saya khawatir akan memakan waktu cukup lama untuk menemukan kemungkinan lokasi kolam Raja Hantu sendirian. Gumam Suan Gui Laomo saat dia datang ke kolam Raja Hantu. Tiba-tiba, aura hantu di kolam Raja Hantu menjadi kuat, dan pengekangan yang menakutkan muncul. Aura ini bahkan membuat iblis tua Suan Gui merasa sedikit berdebar. Mata Suan Gui Laomo berkedip, saya akan menunggu di sini. Selama saudara Senming ingin memulihkan asal-usulnya, dia pasti akan datang ke kolam Raja Hantu. Saat itu, dengan senyuman di bibirnya, sosok iblis tua misterius itu bergoyang, tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Dan ketika iblis tua Suan Gui tinggal di istana Raja Hantu menunggu kembalinya Raja Hantu Senming. Di tanah terbengkalai dalam kehampaan yang tak berujung. Sosok kuat pemilik makam kematian itu terbang dengan cepat. Di tangannya, aliran esensi dan darah mengalir, memancarkan aura hutan yang kuat. Pemilik makam kematian memasukkan tangan kanannya ke dalam esensi dan darah, mencoba merasakan jejak Raja Hantu Senming berdasarkan aura Senming, namun dia tetap tidak menemukan apapun. Jalan esensi dan darah adalah jalan teratas. Jika Anda ingin mengandalkan Ki Senming dalam warisan garis keturunan ini dan kekuatan sebab akibat untuk menemukan jejak Raja Hantu Senming, Anda harus menjadi orang yang kuat, orang yang telah menguasai jalur darah atau sebab dan akibat. Gumam pemilik makam kematian tampak jelek, yang dia kendalikan adalah jalan kematian, dan dia tidak mahir dalam seni darah. Pemilik makam kematian merenung sejenak, matanya bersinar, dan dia akhirnya mengambil keputusan. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan sosoknya langsung menghilang antara langit dan bumi. Sesaat kemudian, di tempat gelap di suatu tempat di tanah terlantar. Di dunia bawah, ada lautan darah gelap yang tak ada habisnya. Lautan darah ini sangat luas, tak berujung,
dan terus bergelombang, mengandung aura kematian yang mencengangkan. Tempat ini adalah tempat terlarang yang sangat menakutkan di tanah terlantar, Laut Berdarah. Laut Iblis Darah ini mirip dengan punggung Bukit Guiwei, dan sangat terkenal di tanah terlantar. Saat ini, di lautan darah ini, tiba-tiba, kekosongan di depan terbuka, dan sesosok tubuh menjulang tinggi keluar. Begitu sosok ini muncul, energi kematian yang tak ada habisnya bangkit dan bertabrakan dengan atmosfer lautan darah di depan, menyebabkan suara gemuruh yang mencengangkan. "Saudara Suesa, datang dan temui aku," ucap pemilik makam kematian memandangi lautan darah tak berujung di depannya dan berkata dengan suara yang dalam. Jie, saudara Reaper sangat anggun, angin macam apa yang membawamu ke tempatku di lautan darah? Lautan darah yang gelap membubung ke langit, menggulung gelombang besar. Energi hantu tak berujung bercampur energi darah melonjak. Dari lautan darah tak berujung, sesosok tubuh berjubah darah berjalan keluar dari ombak dan datang selangkah demi selangkah, melangkah ke pemilik makam kematian di depannya. Ini adalah sosok yang sepenuhnya terkondensasi dari darah hitam. Lautan darah menggeliat di seluruh tubuhnya, yang sangat aneh dan mengerikan. Orang ini adalah pemilik area terlarang yang sangat mengerikan di tanah terlantar, leluhur Siblis Darah. Saudara Suesa, saya datang ke sini hari ini karena saya ingin meminta saudara Suesa mengambil tindakan terhadap sesuatu. Ucap pemilik makam kematian dengan acuh tak acuh, ekspresinya tidak berubah. Sosok berdarah itu berkata sambil tersenyum garang, "Saudara Reaper, apa yang kamu ingin aku lakukan?" Ucap leluhur Iblis Darah dengan ringan. "Saya memiliki beberapa sari darah dari keturunan Pangeran Hantu Senming. Dengan prestasi kakak Suesa, seharusnya bisa mengetahui keberadaan Raja Hantu Senming dengan sari darah tersebut." Ucap pemilik makam kematian mengangkat tangannya, dan sepotong esensi darah tiba-tiba muncul di depan leluhur Iblis Darah. Meskipun tingkat budidayanya mencapai langit, dia bukanlah ahli budidaya darah, sangat sulit untuk menemukan Raja Hantu Senming dengan kekuatan esensi darah ini. Tapi leluhur Iblis Setan Darah kemungkinan besar akan melakukannya. Dia melihat leluhur Iblis Darah jahat menelan kekuatan esensi darah di depannya ke dalam mulutnya dalam sekejap, dan dia tiba-tiba berseru, "Yah, itu aura dari makhluk tua Senming. Aku menemukannya," ucap leluhur Iblis Darah jahat menyeringai. Lautan darah tak berujung di bawah naik ke langit dalam sekejap, dan satu demi satu memasuki tubuh leluhur Iblis Darah. Dalam sekejap mata, lautan darah di bawah yang sebelumnya berkelok-kelok tanpa henti menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan bangunan yang hancur, dan kerangka menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala penjuru. Setelah leluhur Iblis Darah jahat selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba membawa bayangan darah panjang dan terbang menuju kehampaan di kejauhan. Pemilik makam kematian segera mengikutinya dengan mata dingin dan menghilang ke langit tak berujung. Pada saat ini, di suatu tempat jauh di bawah tanah, di dunia kekacauan, integrasi leluhur Wan Guming dengan Dao Surgawi dari dunia kekacauan telah berakhir. Perluasan dunia kekacauan perlahan menjadi tenang. Leluhur Wan Guming langsung terjatuh. Keadaan lembut beredar di tubuhnya, seolah dia telah kembali ke sifat aslinya. Wan Gumingzu mengangkat kepalanya dan melihat Qin Chen tergantung di sana, dengan aura menakjubkan memancar dari seluruh tubuhnya, dan kekuatan abadi yang samar mengalir ke seluruh tubuhnya. Leluhur Wan Guming merasa takjub. Transendensi tingkat kedua yang bahkan belum sepenuhnya memahami keadaan alam Dewa Vientin, sebenarnya memiliki ekspresi samar dari tatanan abadi transendensi tingkat ketiga. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Wan Gumingzu sendiri tidak akan mempercayainya. Karena terkejut, Qin Chen dengan cepat terjatuh. "Tuan Chen," ucap leluhur Wan Guming dengan cepat melangkah maju. "Wan Gu, apa kabarmu?" ucap Qin Chen membuka matanya, dan jejak Taoisme muncul dari matanya, dan dia tidak bisa tidak melihat ke arah Wan Gumingzu. Pada saat ini, Wan Gumingzu merasa seolah-olah dia telah ditembus sepenuhnya. "Tuan Chen, bawahan ini telah bergabung dengan Dao Surgawi dari dunia kekacauan, dan merasa bahwa kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, karena perpaduan Dao Surgawi dunia kekacauan, lautan jiwa bawahan menjadi lebih sempurna dan terintegrasi dengan Raja Hantu Senming. Bawahan ini dapat memobilisasi kekuatan yang lebih dalam dari tubuh fisik untuk mencapai integrasi sempurna yang sesungguhnya." "Oh," Qin Chen terkejut. Dao Surgawi yang menyatu dengan dunia kekacauan sebenarnya memiliki efek seperti itu. Selain itu, Yin dan Yang dari bawahan ini bergabung, dan pemahaman tentang jalan besar menjadi lebih jelas dan lebih mencerahkan.
Jika balahan ini dapat memulihkan tingkat kultivasi puncaknya di kehidupan sebelumnya, mungkin dapat melangkah lebih jauh dan menerobos alam yang tidak bisa dipecahkan dalam kehidupan sebelumnya. Ucap Wan Gumingzu berkata dengan penuh semangat. Qin Chen tidak peduli, satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah kekuatan leluhur Wan Guming. Ayo kita kembali ke Istana Raja Hantu dulu. Setelah kamu pulih sepenuhnya, kita bisa pergi ke Laut Mati untuk mencari cara meninggalkan tempat ini. Ucap Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Selama leluhur Wan Guming pulih, kekuatan mereka berdua akan cukup untuk mendapat tempat di tanah terlantar ini, dan mereka bisa berjalan secara terbuka dan tanpa rasa takut pada orang lain. Juga, setelah leluhur Wan Guming berintegrasi ke dalam dunia kekacauan, seluruh dunia kekacauan mengalami peningkatan yang mencengangkan. Tidak hanya dunia kekacauan itu sendiri, tetapi Jenderal Makam Mingyan dan orang lain di dunia kekacauan juga mengalami peningkatan yang mencengangkan. Baik Tuan Chen, ucap leluhur Wan Guming mengangguk. Segera, keduanya meninggalkan dunia kekacauan dan meninggalkan tempat bawah tanah ini. Namun, ketika mereka berdua tiba di tanah, alis leluhur Wan Guming tiba-tiba berkerut, menunjukkan kebingungan. Wan Gu, ada apa denganmu? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Tuan Muda Chen, bawahan ini sepertinya sedang dimata-matai. Seseorang mengikuti saya dan mendekat dengan cepat. Ucap Wan Gumingzu mengangkat kepalanya, melihat keluar langit yang tak berujung, dan berkata dengan suara yang dalam.